Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zafiratul Hanan akan menjelaskan analisis ROI dan profitabilitas PT Fortune Indonesia Tbk tahun 2017 sampai tahun 2020. Yang pertama, analisis ROI. Nilai ROA. Nilai ROA mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai 2019, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis. Nilai ROA selama tahun 2017 sampai 2020 secara berurutan sebesar min 0,26, min 0,05, 0,01, dan min 0,35. Hal ini terjadi karena rata-rata total aset setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan laba setelah pajak mengalami fluktuasi. Walaupun secara umum bisa dikatakan ROA perusahaan mengalami kenaikan, tetapi nilai ROA masih berada di bawah nol. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aset perusahaan belum efisien dan rendahnya tingkat laba yang dihasilkan oleh keseluruhan penggunaan aset. Kenaikan nilai ROA menunjukkan perusahaan sudah mampu mengelola aset yang tersedia secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. ROA dapat ditingkatkan dengan cara menekan biaya operasional atau harga pokok penjualan sehingga laba yang dihasilkan akan lebih tinggi. Yang kedua yaitu ROE. Hasil perhitungan menunjukkan ROA juga mengalami hal yang sama dengan ROA, yaitu di mana pada tahun 2019, 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, dan 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Nilai ROE pada tahun 2017 sampai 2020 secara berurutan yaitu negatif 0,58, negatif 0,12, negatif 0,01, dan negatif 0,48. Hal ini terjadi karena rata-rata ekuitas setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan laba setelah pajak mengalami fluktuasi. Walaupun secara umum bisa dikatakan ROA perusahaan mengalami kenaikan, tetapi nilai ROA masih berada di bawah nol. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya biaya operasi sehingga laba yang dicapai tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, sehingga kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan neto menurun. Nilai ROE perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan total ekuitas dan laba bersih, maka diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien seluruh ekuitas sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Sedangkan untuk meningkatkan laba bersih, salah satunya dapat diupayakan dengan meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu analisis kinerja operasi yang dilihat dari pendekatan laba. Yang pertama itu ada gross profit margin. Berdasarkan hasil perhitungan, GPM secara umum pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Besar presentase GPM secara berurutan sebesar 19,92%, 19,52%, 31,26%, dan 42,85%. Hal ini terjadi karena laba kotor dan penjualan setiap tahunnya mengalami penurunan dan sejalan dengan menurunnya beban langsung atau harga pokok penjualan. Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutupi biaya yang digunakan untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual. Dapat disimpulkan bahwa PT Fortune Indonesia Tbk nilai sisa atau lebih perusahaan setelah digunakan untuk menutupi biaya yang digunakan untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual semakin besar dan pencapaian laba kotor perusahaan telah maksimal. Selanjutnya itu ada operating profit margin. Pada tabel setiap tahunnya, OPM mengalami penurunan secara signifikan. Presentase OPM setiap tahunnya secara berurutan sebesar 1,54%, negatif 6,12%, negatif 10,88%, dan negatif 48,39%. Hal ini terjadi karena laba usaha dan penjualan mengalami penurunan setiap tahunnya, sejalan dengan pendapatan usaha, beban langsung atau harga pokok penjualan, beban usaha, dan laba usaha yang mengalami penurunan. Maka makin besar nilai OPM berarti makin efisien perusahaan dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan. Pada PT Fortune Indonesia Tbk, nilai OPM setiap tahunnya semakin menurun atau kecil. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya itu pre-tax profit margin. Sebagian besar PPM perusahaan dalam 4 tahun terakhir meningkat, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Besar presentase PPM secara perusahaan secara berurutan dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar negatif 18,98%, negatif 4,43%, 1,39%, dan negatif 57,69%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 pendapatan usaha perusahaan mengalami penurunan dan terdapat kerugian penurunan piutang lain-lain di mana pada tahun sebelumnya itu tidak ada. Makin besar PPM, maka makin tinggi laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun kegiatan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan sudah berusaha untuk memaksimalkan laba walaupun persentase PPM masih di bawah 0%. Selanjutnya itu net profit margin. Sebagian besar PPM perusahaan dalam 4 tahun terakhir meningkat, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Besar persentase PPM perusahaan secara berurutan dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar negatif 19,11%, negatif 4,92%, 0,76%, dan negatif 57,71%. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beban langsung atau beban pokok penjualan maupun biaya-biaya operasional yang secara langsung berhubungan dengan penjualan. Selain itu, dengan meningkatnya MPM, maka perusahaan bisa menekan biaya-biayanya sehingga bisa menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja operasi perusahaan dengan pendekatan laba sebagian besar mengalami peningkatan walaupun pada OPM mengalami penurunan. Pada tahun 2020, rata-rata mengalami penurunan pada semua analisis. Hal ini mungkin terjadi karena mulainya pandemi COVID-19 yang berdampak pada operasional perusahaan. PT Foton Indonesia Tbk sebaiknya mampu meningkatkan penjualan bersih dan minimalkan atau menekankan beban sehingga laba dan juga perusahaan harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik dalam meminimalkan biaya secara efektif sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu analisis kinerja operasi dengan pendekatan beban. Yang pertama, cost of goods sold. Berdasarkan perhitungan, COGS perusahaan selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan dan tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan. Besar persentase secara berurutan yaitu 80,28%, 80,48%, 68,74%, dan 57,15%. Selanjutnya itu selling expense. Persentase beban penjualan mengalami kenaikan setiap tahunnya, di mana besaran persentase secara berurutan yaitu 18,38%, 25,64%, 42,14%, dan 91,24%. Hal ini terjadi karena pendapatan usaha mengalami penurunan, sedangkan beban usaha secara keseluruhan mengalami kenaikan. Selanjutnya itu other operating income atau expense. Penghasilan atau beban lain-lain tahun 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi, di mana tahun 2017 sebesar negatif 20,52%, 2018 sebesar 1,69%, 2019 sebesar 12,27%, dan 2020 sebesar negatif 9,30%. Hal ini terjadi karena penghasilan bunga, laba, penjualan aset tetap, dan beban-beban juga mengalami fluktuasi. Selanjutnya itu financial expense. Secara keseluruhan, persentase beban keuangan mengalami kenaikan, di mana tahun 2017 sebesar negatif 0,33%, 2018 sebesar negatif 0,20%, 2019 sebesar negatif 0,05%, dan 2020 sebesar negatif 0,06%. Beban keuangan perusahaan tidak terlalu besar sehingga dampak terhadap laba juga tidak terlalu besar. Selanjutnya itu income tax expense. Selama 4 tahun terakhir, beban pajak penghasilan perusahaan pada umumnya mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tabel sebesar negatif 0,13% untuk tahun 2017, negatif 0,49% untuk tahun 2018, negatif 0,63% untuk tahun 2019, dan negatif 0,02% untuk tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa untuk analisis kinerja operasi menggunakan pendekatan beban pada tahun 2017 sampai 2020 secara umum mengalami kenaikan
Pada tahun 2020, sebagian besar mengalami penurunan karena mulai terjadinya pandemi COVID-19, sehingga perusahaan belum beradaptasi akan situasi yang terjadi. Diharapkan untuk tahun berikutnya, perusahaan dapat menaikkan beban-beban agar dapat memperoleh laba yang maksimal. Dengan laba yang maksimal, maka akan berdampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis pemanfaatan aset. Yang pertama yaitu cash turnover. Dapat dilihat pada tabel, CTO perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya, di mana CTO tahun 2017 sebesar 7,75 kali, 2018 sebesar 4,15 kali, 2019 sebesar 2,39 kali, dan 2020 sebesar 1,19 kali. Dapat disimpulkan bahwa kas yang tertanam pada aktiva yang sulit untuk dicairkan dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Selanjutnya itu account receivable turnover. Arto perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tabel dapat dilihat bahwa tahun 2017 sampai 2020 secara berurutan sebesar 3,05 kali, 2,20 kali, 2,04 kali, dan 2,07 kali. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan efisiensi perusahaan dalam menagih piutang sangat buruk, atau perusahaan tidak dapat mengumpulkan uang tunai dari pelanggan dengan cepat, sehingga tidak cepatnya perusahaan dalam membayar tagihan atau kewajiban. Selanjutnya itu long term operating asset turnover. Secara umum LTO/ATO perusahaan mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan, di mana tahun 2017 sampai 2020 secara berurutan sebesar 69,48, 56,79, 58,20, dan 70,14. Perusahaan memiliki perputaran aset jangka panjang yang tinggi karena perusahaan termasuk ke dalam bisnis jasa atau periklanan, sehingga tidak membutuhkan investasi pada aset jangka panjang. Selanjutnya itu account receivable turnover, account payable turnover. Selama 4 tahun terakhir, secara umum Apto perusahaan mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2020 mengalami